Ya, untuk seluruh supporter Indonesia dan seluruh fans Ansan Greeners yang telah hadir pada malam hari ini, terima kasih atas kedatangannya. Disebut non-unggulan di Piala AFF 2022, PSSI buka suara. Pembagian pot Piala AFF 2022 telah dirilis pada Senin 22 Agustus kemarin. Dilansir dari Instagram @ASEANPOL, sebanyak 10 tim dibagi menjadi 5 pot. Timnas Indonesia masuk ke pot 2 bersama dengan Malaysia, walau pada edisi 2020 menjadi runner-up. Dengan begitu, Timnas Indonesia tidak akan berjumpa Malaysia di fase grup. Menariknya, undian Piala AFF 2022 yang telah beredar tersebut dibantah oleh PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan belum ada surat resmi dari AFF ke PSSI. Soal pot undian yang beredar, PSSI tidak mengetahui dasar dan sumbernya karena yang dijadikan pegangan adalah surat resmi. Bahkan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyatakan hal serupa. Hingga hari ini belum ada surat resmi dari AFF yang mengabarkan posisi pot undian Piala AFF 2022 sebagaimana beredar di media sosial. Sejatinya, isu mengenai Timnas Indonesia menepati pot kedua undian Piala AFF 2022 sudah beredar sejak bulan lalu. Media Vietnam yang pertama kali menyebutkan hal itu, berdasarkan keterangan salah satu anggota Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF. Isu tersebut semakin diperkuat dalam unggahan salah satu akun media sosial yang fokus tentang sepak bola Asia Tenggara. Rinciannya, Thailand dan Vietnam di pot pertama, lantas Indonesia dan Malaysia di pot kedua, kemudian Singapura dan Filipina di pot ketiga. Berikutnya Myanmar dan Kamboja di pot keempat dan Timor Leste bersama Laos di pot kelima. Tidak ada nama Brunei dalam unggahan tersebut. Biasanya penentuan pot undian Piala AFF dihitung berdasarkan pencapaian 2 edisi terakhir. Jika mengacu ini, Timnas Indonesia layak berada di pot kedua karena merupakan finalis edisi 2020, meski tidak lolos grup pada edisi 2018. Adapun posisi Brunei dan Timor Leste sebagai 2 tim terbawah AFF biasanya harus melalui babak play-off. Karena jumlah anggota AFF adalah 11, satu tiket diperebutkan lewat pertandingan play-off dengan sistem kandang tandang. Proses naturalisasi berhenti di DPR, Hassani Abdul Ghani kebingungan. Dewan Perwakilan Rakyat diketahui belum mengadakan agenda pembahasan proses naturalisasi pemain untuk Jordi Amat dan Sandy Walsh. Mendapati kondisi ini, Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani pun bereaksi. Hassani Abdul Ghani selaku Exco PSSI pun ikutan heran. Dirinya tidak tahu menahu mengapa DPR belum membahas proses naturalisasi. Pasalnya beberapa waktu lalu melalui akun Instagramnya, Hassani Abdul Ghani telah menantikan kabar gembira dari DPR pada tanggal 22 Agustus. Namun nyatanya DPR belum juga melakukan apa-apa. Pada tanggal 22 Agustus 2022, terdapat serangkaian agenda rapat DPR yang telah beredar luas. Rapat tersebut dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun berdasarkan laman resmi DPR, tidak tercantum satupun pembahasan proses naturalisasi pemain. Padahal publik sepak bola Indonesia tentu sudah tidak sabar untuk menantikan kelanjutan proses naturalisasi pemain keturunan. Untuk itu, PSSI akan terus memantau proses naturalisasi di DPR. Hassani mengatakan bahwa dirinya akan terus menantikan agenda selanjutnya dari DPR. Cetak asis krusial, Asnawi bawa Ansan Greeners raih hasil imbang. Kabar membanggakan datang dari pemain Pro Timnas Indonesia yang telah meniti karir di Korea Selatan, Asnawi Mangkualam Bahar. Bertanding dalam lanjutan pekan ke-31 K-League 2 melawan Ansan Mukungfa, Asnawi Mangkualam kembali dipercaya tampil sebagai starter. Bermain di posisi andalannya yakni bek kanan, ex-pemain PSM Makassar tersebut mampu tampil apik dalam penyerangan maupun pertahanan Ansan Greeners.
sempat tertinggal terlebih dahulu. Usaha keras para pemain Ansan pun tidak sia-sia. Memasuki menit ke-61, Asnawi Mangkualam mencetak assist untuk gol Kim Kyun-jun. Umpan manis Asnawi diselesaikan dengan tembakan akurat oleh Kim Kyun-jun. Ansan Greeners sempat berbalik unggul, namun sayangnya berhasil disamakan oleh pemain Ansan Magongwa. Alhasil, skor imbang pun menjadi hasil pada pertandingan tersebut. Dengan hasil imbang tersebut, kini Ansan Greeners menempati posisi ke-8 klasemen sementara K-League 2 dengan raihan 29 poin. Sejak pergantian pelatih oleh Ansan Greeners, Asnawi mampu menampilkan permainan terbaik di posisi aslinya. Catatan gol dan assist di beberapa pertandingan terakhir menjadi bukti bahwa Asnawi telah sukses mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tersebut juga menjadi modal baik bagi pemain berusia 22 tahun tersebut untuk kembali ke timnas Indonesia pada FIFA Matchday yang juga akan dilangsungkan pada September mendatang.